Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak Bapak hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, kita kembali lagi bersama Bapak Tony di sini dalam mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Para wirausahawan yang sukses tentu memiliki perencanaan yang matang dalam setiap usahanya. Nah, sebagai pemula dalam berwirausaha, tentu kita juga harus memiliki perencanaan yang baik. Seperti yang Bapak sampaikan pada materi minggu lalu tentang aspek-aspek penting dalam perencanaan usaha kerajinan berbahan limbah berbentuk bangun datar. Hari ini kita akan membahas tentang aspek yang pertama, yaitu ide dan peluang usaha kerajinan berbahan limbah berbentuk bangun datar. Dalam memulai usaha, tentunya kita butuh ide dan butuh melihat peluang usaha kerajinan berbahan limbah berbentuk bangun datar yang ada di pasar. Ini dimaksudkan untuk menemukan peluang dan potensi usaha yang dapat dimanfaatkan serta untuk mengetahui besarnya potensi usaha yang tersedia dan berapa lama usaha tersebut dapat bertahan. Dalam menganalisis ide dan peluang usaha, hal yang pertama harus kita lakukan adalah 1. Meneliti berapa luas usaha yang akan dipilih. 2. Bentuk usaha apa sih yang akan dipilih. 3. Jenis usaha apa yang akan kita tekuni. 4. Informasi usaha apa yang akan diterima. Dan 5. Ada atau tidaknya laba atau keuntungan dari usaha yang akan kita jalankan. Adapun analisis yang akan kita gunakan dalam menjalankan langkah tadi ialah analisis SWOT, yang merupakan suatu kajian terhadap lingkungan internal dan eksternal. Lingkungan internal menekankan kepada aspek kekuatan dan kelemahan, sedangkan lingkungan eksternal ini untuk menggali dan mengidentifikasi semua gejala peluang yang ada dan ancaman yang timbul dari pesaing ataupun calon pesaing. Secara rinci, ada beberapa langkah dalam menganalisis peluang usaha. Yang pertama, penetapan kelayakan usaha. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menetapkan kelayakan usaha secara garis besar ada 6. Yang pertama, analisis kelayakan teknis. Dalam menentukan kerajinan yang akan dibuat, tentunya kita harus menentukan terlebih dahulu tekniknya. Contohnya, teknis anyam, teknis kolase, dan ada banyak teknik lainnya, sehingga kita bisa menentukan kerajinan apa yang akan kita buat. Yang kedua, analisis peluang pasar. Setelah menentukan teknisnya, tentu kita juga melihat peluang di pasar, sehingga kita dapat mengambil keputusan yang tepat tentang usaha kerajinan yang akan kita jalankan. Ketiga, menentukan segmen pasar. Langkah ketiga ini terkait dengan perkiraan konsumen atau pembeli yang potensial dari usaha yang telah kita tetapkan. Maksudnya itu, kita menentukan konsumen mana sih yang akan menjadi pembeli produk kita. Apakah semua kalangan bisa membeli atau hanya kalangan ekonomi menengah ke atas. Yang keempat, sumber informasi pasar. Informasi pasar digunakan untuk mengevaluasi peluang pasar masa sekarang dan yang akan datang. Informasi ini terdiri dari dua. Pertama, informasi primer, di mana informasi ini kita dapatkan dengan terjun langsung melihat keadaan di pasar. Dan yang kedua, itu informasi sekunder, yang bisa kita dapatkan dengan melihat data-data di Badan Pusat Statistik, Kantor Dinas Pariwisata dan Perindustrian, maupun Biro Penelitian Pasar. Langkah yang kelima yaitu uji coba menjual. Setelah kita menentukan 4 langkah di atas, tentu dalam produksi awal ada baiknya kita lakukan uji coba terlebih dahulu sebelum melakukan produksi besar-besaran. Dan yang terakhir, 6, studi kelayakan pasar. Setelah uji coba, tentu kita dapat melihat apakah layak usaha kerajinan kita dipasarkan di sana, atau mungkin apakah pasarnya layak sehingga kita bisa mengurangi resiko kerugian dan kegagalan usaha yang akan kita jalankan. Setelah menentukan ide dan peluang usaha, langkah kedua yang kita lakukan adalah analisis kelayakan finansial. Analisis kelayakan finansial merupakan penentuan kebutuhan total dana finansial yang dibutuhkan
serta sumber daya finansial yang tersedia dalam jangka pendek, menengah, atau jangka panjang. Dan langkah terakhir dalam menentukan ide dan peluang usaha ialah analisis persaingan. Semua kegiatan usaha tentu akan menghadapi banyak pesaing, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Nah, dengan analisis persaingan ini, kita bisa dibuat mengelola situasi dan peluang yang ada di pasar dengan secara baik, karena kita telah menentukan perencanaan yang baik. Mungkin itu saja untuk materi kali ini. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian atau penjelasan pada materi kali ini, mohon dimaafkan. Semoga video kali ini dapat bermanfaat bagi kalian yang sudah menonton. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.